Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yiksin Anita Ina dengan NIM 22032524. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Adventista Setia Malang, program D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang tugas pembelajaran anatomi fisiologi sistem endokrin sebagai dosen pengampu Henry Didi Harto, SKPNES MPD. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang sistem endokrin, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mengekskresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang mengekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Ciri-ciri hormon: yang pertama, diproduksi dan diekskresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil. 2. Diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. 3. Mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. 4. Mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. 5. Terdapat salah satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Fungsi kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Dalam proses aktivitasnya itu kita melihat di mana dimulai dari metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, perkembangan. Kelenjar dalam sistem endokrin ada 10 macam. Yang pertama, hipotalamus, 2 pineal, 3 hipofisis, 4 tiroid, 5 paratiroid, 6 timus, 7 adrenal, 8 pankreas, 9 ovarium, dan 10 testis. Yang pertama, hipotalamus, yaitu terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi atau respon takut dan berani, perilaku seksual. Fungsi hipotalamus: yang pertama, memelihara homeostasis, contohnya nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar pituitari atau hipofisis. Yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang. Yang kedua, kelenjar pineal, yaitu terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warnanya kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri sel-sel penting, pinealosit, yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal: pertama, memproduksi melatonin. 2. Untuk meregulasi siklus tidur. 3. Berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. 4. Mempengaruhi sekresi hormon seks. 5. Membantu metabolisme obat. 6. Tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. 7. Berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. 8. Berhubungan dengan saraf mata, penglihatan. 9. Pusat penerima dari seluruh sensor estetik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lainnya. 10. Mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. 11. Pengatur suhu tubuh. Dan 12. Sebagai mata telik. 3. Dan berhubungan dengan rohani. Yang ketiga, kelenjar hipofisis atau master of gland, yaitu lobus anterior, menghasilkan hormon FSH, LA, prolaktin, growth hormone atau somatotroph, TSH, ACTH. Lobus intermediate menghasilkan melanosit,
stimulating hormone. Lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Letaknya ada di dasar otak atau di bagian hipotalamus. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Kita melihat beberapa target organ yang meliputi kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar suprarenal, kelenjar gonad atau testis, dan ovarium. Yang keempat, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, yaitu terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon tiroksin atau T4 dan hormon triiodontironin atau T3. Ketiga, hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Fungsi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang pertama, hormon tiroksin atau T4. Fungsinya mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, hormon triiodontironin atau T3 berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Ketiga, hormon kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok, yaitu terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotroph atau hormon pertumbuhan. Strukturnya berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GI tract. Keenam, kelenjar timus, yaitu terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Fungsi kelenjar timus yaitu pertama, memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. 2. Mengaktifkan pertumbuhan badan. 3. Mengontrol kekebalan tubuh. 4. Mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Ketujuh, kelenjar adrenal, yaitu kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Produksi meningkat pada saat terjadi stres dengan cara: pertama, meningkatkan debar jantung. 2. Konstriksi pembuluh darah pada kulit. 3. Kontraksi limpa atau spleen. 4. Merubah glikogen menjadi glukosa. 5. Menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan. 6. Berkeringat. 8. Kelenjar pankreas, yaitu merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas, yang pertama, hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta. 2. Hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa. 3. Hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Kesembilan, kelenjar gonad atau kelamin, itu terbagi atas 2 kelenjar. Yang pertama, ovarium, dan kedua, testis. Ovarium yaitu sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan dari ovarium yaitu
Pertama, estrogen dan progesteron berfungsi yaitu mempertahankan karakteristik kelamin wanita pada siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamae. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel luteum, sedangkan hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Ke-10, testis. Testis merupakan organ reproduksi internal pada pria. Bentuknya seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis atau terdiri dari 200-300 lobulus. Hormon dihasilkan dari testis yaitu yang pertama hormon testosteron atau androgen dan hormon inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin berfungsi menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang sistem endokrin.